Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kabarnya baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Hafiz. Saya dari kelas 3C, program studi Teknik Informatika, Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar yang ada pada sistem operasi Linux Ubuntu, yaitu menggunakan command line-nya. Yang mana materi perintah-perintah dasarnya ini telah saya pelajari pada mata kuliah praktikum sistem operasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perintah-perintah dasar Ubuntu. Yang pertama itu manajemen file dan folder, di mana kita bisa membuat, menghapus, merename, mengcopy file maupun folder. Lalu yang kedua itu mengenai hak akses file. Di sana terdapat dua jenis, yaitu kita bisa mengaturnya menggunakan simbol maupun numbering. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai manajemen user, yang mana kita bisa menambah dan menghapus user. Baiklah, kita langsung saja masuk ke Linux Ubuntu-nya. Kita langsung buka aksesoris, kita cari terminal ya. Di sini kita masuk ke sebagai super user atau rootnya, karena dengan root ini kita bisa melakukan beberapa konfigurasi yang tidak bisa dilakukan oleh user biasa, seperti kita bisa mengatur IP, kita bisa mengatur DNS dan lain-lainnya. Sini kita masukkan password, yang mana passwordnya memang tidak nampak ya. Passwordnya ini sudah kita atur dari waktu penginstalan. Yang pertama saya akan menunjukkan bagaimana cara kita mengecek list folder maupun file yang terdapat pada folder ini, site ini. Di sana terdapat dua cara, ada dir dan ls. Dir dan ls itu terdapat perbedaannya. Saya akan tunjukkan yang dir dulu. Di sini muncul desktop, dokumen, gambar, kuis, music, public, dan lain-lainnya. Di sini semua warnanya putih. Kalau ls dia terlihat perbedaannya, yang mana kalau folder atau directory itu dia berwarna biru. Ini berwarna biru, sedangkan kalau file dia itu berwarna putih. Jadi itu dia perbedaannya, tapi jadi kita bisa lebih spesifik melihatnya, yang mana itu file dan folder. Lanjut kita buat folder. Di sini ada tiga cara. Bisa dengan folder tanpa spasi, kita bisa buat folder yang sekali banyak, dan juga bisa membuat folder menggunakan spasi. Pertama saya akan buat folder yang biasa saja tanpa spasi, misalnya fd1, kita ls kan. Di sini sudah terbuat folder 1, kita buat yang sekali banyak, yang kadir, fd2, fd3, fd4. Kita ls lagi. Di sini sudah terlihat folder fd2, fd3, fd4. Lalu kalau kita membuat yang menggunakan spasi, kita menggunakannya tanda petik. Di sini fd spasi 5. Kita ls. Di sini terlihat fd5 yang dengan spasi. Lalu kita bisa juga merename folder. Caranya itu dengan mv. Misalnya kita mau merename fd4 ini menjadi berspasi. fd4, kita tuliskan dulu folder yang mau kita rename, lalu kita
menghapus filenya dengan, kalau folder tadi kita komennya itu rmdir, kalau file cuma rm saja. Test.txt nah folder sudah kosong, jadi test.txt nya sudah nggak ada. Kita buat lagi txt nya. Lalu misalnya kita mau mengisi file ini, soalnya kan file ini masih kosong, jadi kita tekan echo, ketik, kita tuliskan di sini praktikum SO misalnya, kasih tanda panah ke kanan 2 kali, lalu apa nama filenya, salah satu.txt. Nah sini praktikum SO sudah terisi ke dalam file 1.txt. Lalu bagaimana kita bisa mengecek apa isi dari filenya? Kita tekan more, kita ketik more, lalu ketikan filenya. Nah jadi sini praktikum SO sudah ada. Kita bisa juga mengedit sekaligus kayak seperti menambah, menghapus isian dari filenya itu dengan nano 1.txt. Nah sebenarnya lebih bagus kita menggunakan nano karena kita lebih bebas mau mengetikkannya, bisa pakai misalnya berparagraf gitu, untuk enter bebas. Di sini testing kita buat, di nanti akan muncul praktikum SO, di bawahnya testing. Jadi bagaimana cara kita meng-save-nya itu dengan tekan Ctrl X, maka akan muncul opsi save modifier, kita tekan Y, lalu kita tekan enter. Kalau ini kita mengatur nama filenya ini, kita tekan enter aja karena kita tidak mau mengubah nama filenya. Kita ketik more lagi, more 1.txt. Nah praktikum SO dan testing. Jadi seperti itu bagaimana cara kita mengedit file. Karena lebih bagus menggunakan nano daripada echo menurut saya. Lalu cara mengcopy file, kita buat folder dulu, mkdir test ls, sudah ada foldernya. Kita dengan cp, kali ini tanpa min a ya, kalau pakai folder itu dia harus pakai min a. cp 1.txt, tujuannya itu adalah home site, lalu fd, kita tekan tab saja. Oh iya, masih kurang deh ya, fd5 kita masih belum memasukkan yang tes. Nah cd tes ls, tuh satunya sudah tercopy ke dalam folder tes ini. Lalu cara keluar dari folder sudah. Jadi sekarang bagaimana kita membersihkan layar ini, soalnya ini sudah banyak sekali kan. Kita mau bersihkannya cukup dengan clear. Kalau di Windows itu CLS ya, setahu saya clear. Nah ini kembali semula. Kita ya CD kita keluar dulu. Sini saya buat satu lagi file touch 2.txt, karena selanjutnya kita mau masuk ke hak akses file, yaitu dengan ls min l, kita cek. Nah sedikit penjelasan mengenai hak akses file ini. Di sini terlihat
Kalau ini kan simbolis, lalu kita lanjut ke numbering, itu dia kalau R itu dia bernilai 4, W itu bernilai 2, dan E itu maksudnya X itu dia bernilai 1. Jadi kalau kita mau mengaturnya itu kita tambahkan, yaitu jadinya begini, chmod misalnya yang 2 txt ini kita ubah dia cuman mau X aja, jadi dia cuman jadinya 1, lalu misalnya yang order dan grupnya itu kita kosong semua jadi 00. Bagaimana ini, kita saya cobakan saja ya, chmod 100.2.txt ts min l. Nah, terlihat kalau 2txt cuman X saja, karena yang di sini untuk user, di sini untuk group, di sini untuk order. Jadi kalau misalnya kita mau dia read, write, dan execute, berarti 4 ditambah 2 ditambah 1 hasilnya 7. Kita cobakan lagi, jadi 7. Nah, jadi terlihat ya, kalau user itu dia jadi full aksesnya, kan yang lain itu kosong karena dia mengikuti di sini ya. Di sini kosong, jadi dia tidak ada aksesnya, kecuali kita isikan 1, 2 ataupun 3, ataupun kita totalkan ini ya. Nah, kita hapus yang ini tadi yang sudah kita tambahkan. Kita hapus, Ctrl X, Y, Enter. Lalu kita keluar dulu dari terminalnya. Saja. Kita buka lagi terminalnya. Lalu kita del user.
Kita masuk superuser dulu, sudo su, kita user 1. Nah, user 1 sudah terhapus. Kalau kita tidak keluar dari terminal, nanti dia tidak akan terhapus user satunya. Nah, baiklah, sekian penjelasan mengenai perintah-perintah dasar sistem operasi Linux Ubuntu. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi, karena saya juga masih belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.